Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang mereka mengurangi. Lalu terkait dengan kata wailun, ada dua pendapat. 1. Wailun adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam. Ada riwayat yang menunjukkan hal ini, tetapi sebagian ulama melemahkan riwayat tentang hal ini. 2. Kata wailun dikembalikan kepada uslub bahasa Arab, sehingga artinya adalah kecelakaan dan kebinasaan. Sehingga pendapat yang kedua lebih kuat jika ditinjau dari sisi bahasa. Selain itu, ancaman ini akan menimbulkan kesan yang lebih mengerikan karena dia tidak mengetahui kecelakaan dan kebinasaan apa yang akan menimpanya, yang tahu hanyalah Allah kecelakaan apa yang pantas dia dapatkan. Adapun firman Allah lil mutaffifin, maka kata atatfif diambil dari kata atafaf yang maknanya adalah ukuran kurang dari segenggam tangan, sehingga makna atafaf adalah sedikit tambahan. Silahkan buka kitab Atrir wa Atanwir. Imam Benu Jarir juga berkata yang artinya dan asal hal ini dari sesuatu yang atofif, yaitu sesuatu yang sedikit. Silahkan buka kitab tafsir at-Tobari. Jadi maksudnya Allah mencela orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan dan takaran meskipun pengurangan tersebut hanyalah sedikit. Dan memang yang biasa dilakukan oleh para pedagang adalah mengurangi hanya sedikit timbangan dan takaran, karena itulah yang samar bagi penjual. Kalau mereka mengurangi banyak timbangan maka pasti akan ketahuan. Para ulama menyebutkan bahwasanya perbuatan curang seperti ini adalah salah satu contoh perkara yang dianggap sepele oleh sebagian orang. Tetapi ternyata masalah mengurangi timbangan bukanlah perkara yang ringan, bahkan perkara ini pernah menjadi sebab dihancurkannya sebuah umat, yaitu kaum Madian, umatnya Nabi Syuaib alaihi salam. Allah berfirman yang artinya dan kepada Madian saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak engkau sembah selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Quran Surah Hud 84. Perkara yang sebagian dari kita anggap sepele tersebut ternyata pernah menjadi sebab diturunkannya azab pada suatu kaum karena pembangkangan kaum Madian tidak mau mengikuti perintah Allah. Hendaknya setiap orang dalam menakar dan menimbang harus sempurna, tidak boleh dikurangi dari ukuran seharusnya. Allah berfirman yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surah Al-Isra 35. Kebanyakan penduduk Madinah menggunakan takaran karena mayoritas pekerjaan mereka adalah pengepul. Apabila mereka menjual kurma mereka akan menggunakan ukuran so, di mana ukuran tersebut adalah ukuran faume. Adapun penduduk kota Mekah kebanyakan mereka menggunakan timbangan karena kebanyakan mereka adalah para pedagang, seperti menjual emas dan perak, yaitu dengan cara ditimbang. Dan kedua-duanya baik takaran maupun timbangan harus disempurnakan. Suatu hal yang sangat disayangkan, karena ternyata praktik seperti ini adalah praktik yang masih sering dijumpai sampai sekarang. Terutama para syarikat-syarikat, perusahaan-perusahaan besar, atau penjual-penjual yang menjual dalam jumlah besar. Terkadang orang miskin terpaksa membelinya padahal mereka tahu bahwa timbangannya kurang. Kadang tertulis 100 kg di suatu kantong beras, tetapi setelah ditimbang kurang dari 100 kg. Bisa jadi kekurangan 1 kg ini dianggap sepele oleh penjualnya, tetapi di sisi Allah ini adalah masalah yang besar. Praktek seperti ini berbahaya dan diancam oleh Allah dengan kebinasaan dan kehancuran. Para ulama menyebutkan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Allah tentang mengurangi takaran dan timbangan ini adalah sekedar contoh dan bukan merupakan batasan. Artinya ini bisa dikiaskan kepada permasalahan lainnya. Seperti ketika menilai orang lain,
Ketika seseorang membenci orang lain maka dia hanya menyebutkan keburukan-keburukannya tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Orang yang seperti ini takarannya tidak benar. Padahal ini juga berkaitan dengan harga diri orang lain dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Beberapa ulama juga mengaitkannya dengan orang yang hanya bisa menuntut tetapi tidak mau dituntut. Dalam ayat ini Allah mencela orang jika membeli dia ingin timbangannya sempurna, tetapi jika menjual dia mengurangi timbangannya. Jadi apa yang berkaitan dengan hak dia tuntut. Tetapi kalau berkaitan dengan hak orang lain dia anggap remeh. Sehingga setiap orang yang hanya ingin haknya dipenuhi sementara hak orang lain tidak diperdulikannya maka dia termasuk dalam ayat ini. Sampai pun dalam permasalahan keluarga, seorang suami yang selalu menuntut istrinya agar menjadi istri yang solihah, taat kepadanya, tidak boleh membantah. Tetapi berkaitan dengan hak istri dia lalai. Dia tidak pernah membantu istrinya mengurus rumah, tidak pernah membantu istrinya mencuci pakaian dan memasak, tidak ada waktu untuk istrinya butuh belayan dan sentuhan suaminya tetapi tidak pernah diperdulikannya. Sesungguhnya ini termasuk perbuatan yang dicela sebagaimana ayat ini, hak dia ingin dipenuhi tetapi hak orang lain tidak dia penuhi. Termasuk pula dalam hal ini yaitu hubungan antara rakyat dengan pemimpin, terkadang atau malah banyak dijumpai rakyat yang selalu menuntut haknya agar dipenuhi pemerintah, tetapi kewajibannya sebagai rakyat tidak diperhatikan, dengan cara selalu melanggar peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah. Demikian juga sebaliknya bisa jadi pemerintah selalu menuntut hak kepada rakyat dengan mewajibkan mereka untuk membayar ini dan itu, akan tetapi hak-hak dan kesejahteraan rakyat tidak mereka penuhi. Demikian juga para pekerja yang mencuri-curi waktu kerjaan, mereka datang terlambat dalam pekerjaan atau mereka keluar lebih dahulu sebelum waktu kerja berakhir, namun tatkala menuntut gaji maka mereka menuntut agar gaji mereka dipenuhi 100%. Salam damai semoga kita dijauhkan dari berbuat culas atau curang dan semoga kita dijauhkan dari dicurangi dan diculasi. Sekian salam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.